Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali bergabung dengan kami di Japu On Air. Kali ini dengan saya Hanin dan narasumber utama kita Bang Togar. Halo Mbak Anin, kawan pajak sekalian. Jadi kita akan membicarakan tentang aturan perpajakan yang terbaru. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bang Togar, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah ceria, bahagia. Baik, Iya. sudah terlihat sekali dari mimik mukanya ya. Ya semoga kawan pajak yang menyaksikan juga ceria dan bahagia baik kesehatannya maupun usahanya gitu ya Mbak Iya, Anin betul ya. sekali. Karena kita juga hari ini akan membahas khusus untuk usaha UMKM. Betul. Jadi, pemerintah baru saja mengeluarkan aturan PMK nomor 28 tahun 2004 terkait fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN. Jadi, untuk lebih lanjutnya, bisa dijelaskan bagaimana isi dan detail dari aturan tersebut, Bang Togar? Oke, terima kasih Mbak Anin. Kawan pajak sekalian, di episode kali ini kita membahaskan tentang fasilitas yang bisa dinikmatin oleh kawan pajak sekalian nih Mbak Anin. Iya. Namun saya kasih informasi kulitnya dulu bahwa fasilitas ini ada banyak. Khusus untuk para wajib pajak yang akan dan berkeinginan untuk melakukan usaha di IKN. Nah, kita harus tahu dulu nih Mbak Anin, IKN itu apa sih supaya kan pajak ini nggak bingung gitu ya. Jadi IKN itu bukan ibu kota negara, melainkan ibu kota Nusantara gitu ya. Itu harus paham dulu nih kawan pajak, ibu kota Nusantara. Nah, IKN ada di mana? Tentunya sudah diputuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. IKN itu ada di Pulau Kalimantan. Betul. Ada di dua wilayah, yaitu di Panajam sama di Kutai Kartanegara di Kukar. Nanti dua wilayah itu secara administrasi akan digabungkan nih. Sebagian dari Panajam, sebagian dari Kukar itu digabungkan membentuk wilayah sendiri, namanya daerah khusus IKN. Nah, untuk fasilitasnya sendiri Mbak, ini ada banyak, ada tax holiday, bahkan kalau boleh saya bilang super tax holiday kalau di IKN ini. Kemudian ada juga terkait yang PPN-nya. Nah, namun pada kesempatan episode kali ini kita bahas yang untuk UMKM-nya. Oke, baik. Nah, fasilitas apa saja? Yuk kita bahas nih sama Mbak Ani nih, kawan pajak nih. Oke, tapi sebelumnya, Bang, ini nanti fasilitasnya akan hanya berlaku di IKN atau di beberapa daerah lainnya? Nah, ini yang juga harus diketahui untuk kawan pajak sekalian bahwa IKN itu kan satu wilayah administrasi gitu ya. Betul. Nah, di pinggir-pinggirnya, di samping-sampingnya pasti akan ada wilayah-wilayah lain. Ini kita sebutnya adalah daerah mitra. Betul. Namun perlu dipahami bahwa tetangga-tetangga dari IKN belum tentu adalah daerah mitra. Tapi boleh dibilang daerah mitra itu ya kayak kalau di Jakarta, Bekasi, misalnya Bekasi, Depok, Tangerang. Nah, namun bisa dicek terlebih dahulu nih Mbak Anin di peraturan Kepala Otorita IKN. Oh, iya. Ada di websitenya, nanti kita kasih. Oke, Gitu ya. websitenya ada di www.ikn.go.id. Oke, baik. Nanti akan muncul di sini ya. Iya. Kawan pajak bisa dicek-cek untuk mengetahui update terbaru terkait IKN yang akan menjadi daerah terbaru dari Indonesia. Betul. Jadi Bang Togar, tadi dibilang bahwa terkait aturan ini kita akan membahasnya itu yang UMKM ya, pengusaha UMKM, Betul. usaha mikro dan kecil, Usaha mikro, kecil, dan menengah. Oh iya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, fasilitasnya seperti apa aja itu khusus untuk UMKM? Oke, jadi kawan pajak, ini kalau saya bilang fasilitas ini seharusnya dinikmati bagi semua yang menyaksikan episode kita kali ini, Mbak Anin. Kenapa? Ini kalau saya bilang fasilitas super UMKM. Bagaimana Nah, bisa itu? Kalau sementara ini kan UMKM kalau di seluruh Indonesia dapat fasilitasnya hanya 500 juta nggak bayar pajak Iya, omsetnya. betul. Kalau di IKN itu 50 miliar Mbak Anin. Oh, jadi lebih tinggi ya? Lebih tinggi, berapa kali lipat coba tuh? Iya. 500 juta ke 50 miliar, 100 kali lipat. Jadi kalau ada teman-teman UMKM nih yang mau mengembangkan sayap usahanya, bikin di IKN. Kenapa? 50 miliar omsetnya nggak usah bayar pajak. Oh, begitu. Jualan aja, udah dagang aja di sana. Dapat keuntungannya, nikmatin keuntungannya, nggak usah bayar pajak. Itu fasilitas ini ada di undang-undang. Jadi tahapannya ada 3 ya. Pertama undang-undang. Undang-undang itu ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, kemudian ada di peraturan pemerintah. Baik. Kemudian peraturan pemerintah itu terbaru sudah diupdate di peraturan nomor 29 tahun 2024.
kemudian ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN, itu di PMK nomor 28 tahun 2024. Ya, baik. Itu. Jadi nanti detailnya untuk UMKM itu apa saja persyaratannya Bang biar Nah, bisa masuk untuk mendapat fasilitas khusus itu ya? betul. Kita perlu tahu ini. harus juga ada syarat-syaratnya kan gitu Iya, ya kan? itu ada syarat tertentu Nah, sudah diatur juga sudah ya di aturan diatur. ini ya Bang ya. Jadi nanti kawan pajak kalau pengen detailnya bisa cek di PMK nomor 28 tahun 2024. Itu ada syaratnya ada dua. Yang satu adalah syarat umum, yang kedua adalah syarat tertentu. Baik. Syarat umumnya adalah untuk UMKM itu baik badan maupun OP kecuali BUT. BUT itu bentuk usaha tetap. Ya. Jadi kalau kawan pajak punya mendirikan BUT itu misalnya kayak gini loh. Ada perwakilan dari asing, ada perwakilan orangnya di sini atau komputernya ada di Indonesia itu namanya BUT dan lain sebagainya. Ada tempat, ada orang, ada perangkatnya, hardware-nya gitu ya. Ya. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh hanya seluruh badan dan OP orang pribadi kecuali BUT. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya harus menjalankan kegiatannya di IKN. Gitu ya. Harus punya tokonya di situ Harus ya. menjalankan di IKN. Ya. Dan daerah mitra yang tadi saya katakan, Oh, tetangga-tetangga yang sudah ditentukan sebagai daerah mitra. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tadi omsetnya di bawah 50 miliar yang dapat fasilitas bebas pajak gitu ya. Kalau omsetnya di atas 50 miliar ya sisanya harus bayar pajak. Yang 50 miliarnya yang dibebaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini harus memiliki domisili atau kedudukan di IKN. Jadi kalau domisili itu kita mengarahnya ke orang pribadi. Ya. Misalnya nih Mbak Anin sebagai penduduk di IKN gitu ya. Maka Mbak Anin ketika menjalankan usaha mau buka toko apa aja itu silakan gitu ya. Kalau mau mendirikan sebuah perusahaan juga boleh, namun nggak boleh BUT. Itu syarat umumnya. Nah, ada syarat khususnya nih Mbak Anin. Ini biar nggak salah nih Mbak Anin ya, saya contek dulu ya. Oh, iya, gitu ya. silakan, Bang. Nah, ada syarat-syarat umum, syarat tertentunya nih kawan pajak sekalian. Untuk syarat tertentunya itu adalah bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan atau memiliki cabang di wilayah IKN. Jadi boleh sudah punya usaha di Jakarta misalnya atau di Jogja gitu ya, pengen buka cabang di IKN. Oh sangat disarankan, silakan gitu ya. Nanti omset yang di IKN bebas pajak. Bebas pajak. Nah omsetnya yang ada di Jogja, di Surabaya, di Jakarta ya harus bayar pajak. Iya, sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan ini. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan kegiatan usaha di wilayah IKN. Kemudian terdaftar sebagai wajib pajak di KPP IKN. Jadi misalnya tadi ada yang punya cabang punya kantor pusatnya di Jakarta, kemudian buka cabang di IKN, maka harus mendaftarkan diri, gitu ya, memiliki cabang di IKN. Kemudian telah melakukan investasi di IKN, serta memiliki kualifikasi UMKM yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Jadi ketika kita mau mendirikan sebuah usaha kan ada izin-izinnya. Iya. Izin berusaha itu ada di setiap pemerintahan gitu ya, di instansi yang berwenang. Contoh kalau di Jawa Timur itu ada namanya kita pakai OSS, di Jakarta juga pakai OSS, ya, izin berusahanya, IB-nya, NIB-nya. Kemudian mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan, artinya mengajukan permohonan fasilitas pajak ini. Jadi kawan pajak ketika sudah yakin bahwa kawan pajak itu adalah UMKM, kemudian tadi lupa satu lagi, memiliki modal awalnya harus di bawah 10 miliar, Mbak Anin. Oh, 10 miliar. Iya, kalau 10, M nggak boleh. Jadi 10 lebih nggak boleh. Harus 10 miliar harus ke bawah, di bawahnya. Iya. Nah, kemudian sudah mendaftarkan diri di KPP IKN, Iya. kemudian harus mengajukan permohonan. Silakan ajukan permohonan, nanti ada di lampiran PMK-nya. Nanti kita kasih nih kawan pajak di tayangan video kita ini tentang peraturan ini, ada lampiran-lampirannya juga. Silakan diisi, diajukan formulir permohonan fasilitas ini. Nah, kalau kawan pajak disetujui, saya yakin selama kawan pajak adalah UMKM, kemudian modalnya di bawah 10 miliar, saya yakin pasti disetujui. Oke. Karena syaratnya mudah sekali, di bawah 10 miliar dan dia UMKM, udah cukup dua itu. Kemudian terdaftar di KPP dan mengajukan permohonan. Nah, ketika sudah disetujui, kawan pajak ada punya satu kewajiban. Kewajiban ini tiap bulan Mbak Anin, yaitu harus melaporkan realisasi tiap bulan omsetnya ini. Oke, baik. Seperti pada umumnya juga ya, UMKM pada umumnya juga sudah melaporkan itu tentunya. Betul. Nah, ini yang satu lagi nih yang saya bilang super, sudah omsetnya 50 miliar nih Mbak Anin. Jangka waktunya. Oke. Jangka waktunya itu kawan pajak, nanti kawan pajak ketika mengajukan, katakanlah sekarang tanggal
20 20 September. September nih ya, 2024. Kemudian nanti persetujuannya katakanlah hari Senin tanggal 23 nih. Iya. Jadi kawan pajak mulai 23 September sampai dengan 2035. Oh, itu Tahun sekitar 2035. 10 tahun 10 tahun lebih. ya? Itu kawan pajak Fasilitas ini. dapat fasilitas ini. Fasilitas untuk tidak perlu membayar pajak ketika kita punya Omset usaha di sana yang di IKN dengan omset di sebesar bawah 50 miliar. Oh. Itu syarat-syarat tertentunya, Mbak Anin. Ini sangat menggugah para UMKM untuk meningkatkan investasinya ya Iya. pasti ya. Ini kan fasilitas yang tentunya sangat menarik untuk para pengusaha. Betul. Jadi para kawan pajak bisa memanfaatkan fasilitas ini karena ini berlangsung lumayan ya untuk 10 tahun itu termasuk pemerintah Wow banget lah gitu ya. baik sekali ini. Kalau ngomongin omset nih Mbak Anin, misalnya 30 miliar aja setahun. Iya. Kalau 10 tahun 300 miliar. Nggak usah bayar pajak. Keuntungannya berapa? Itu yang bisa dimanfaatkan kawan pajak untuk meningkatkan usahanya. Iya. Tentu pemerintah memberikan fasilitas ini juga guna untuk meningkatkan perekonomian yang ada di IKN sehingga nanti tujuannya adalah menjadikan kota IKN itu hampir seperti mungkin Jakarta ya, pusat pemerintahan dan juga ekonomi. Itu salah satu alasannya Mbak Anin. Jadi IKN itu bukan sekedar memindahkan pemerintahan aja. Oh iya betul. Tapi memeratakan ekonomi yang tadi Mbak Anin bilang. Iya. Kalau kita ngomongin apakah kita bisa nih tahun 2045 menuju Indonesia Emas, saya yakin bisa. Kenapa? Karena iya, dimeratakan di sana. Betul. Di IKN menjadi sebuah pusat bisnis baru gitu ya. Ada toko-toko banyak di sana. Tentunya tokonya jangan tokonya yang orang-orang kaya doang dong. Betul. Maka dibelilah fasilitas untuk UMKM. UMKM. Kan gitu ya. Jadi memeratakan dan meningkatkan UMKM tingkat kecil ini supaya nanti dia naik kelas. Cari duitnya di IKN, nanti dikembangkan di pulau-pulau yang lain, silahkan UMKM ini. Seperti itu. Jadi nanti untuk pusat ekonomi Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa ya, Iya. kita ratakan sampai seluruh penjuru Nusantara. Iya, betul. Begitulah niatnya dari pemerintah ya Bang ya. Oke, jadi pertanyaan lagi nih Bang, tadi kan dikhususkan untuk pengusaha UMKM. Nanti itu yang dikenakan fasilitas, yang bisa dapat fasilitas itu apakah seluruh jenis penghasilan atau ada jenis-jenisnya yang lain? Nah, ini seperti kawan pajak ketahui beberapa peraturan, baik itu yang mengatur UMKM maupun yang memberikan fasilitas kepada UMKM, itu ada beberapa penghasilan yang itu adalah bukan UMKM. Yang pertama adalah ada 11 jenis penghasilan terkait pekerjaan bebas, Mbak Anin. Iya. Kalau kita ngomongin pekerjaan bebas, contoh paling gampang adalah yang pertama untuk keahlian, seperti akuntan, kemudian notaris, pengacara, dokter, dia bukan UMKM. Dia adalah keahlian pekerjaan bebas. Itu yang pertama, jadi dia nggak dapat. Kemudian yang kedua, ada contohnya itu misalnya seniman, kemudian olahragawan, itu adalah pekerjaan bebas, dia bukan UMKM. Jadi UMKM itu ya yang melakukan dagang gitu ya, jasanya bukan jasa yang pekerjaan bebas yang saya sebutkan, ada 11 ini ada 11 jenis pekerjaan yang terkait pekerjaan bebas. Silakan dicek nanti di PMK 28 yang nanti kita lampirkan di video ini. Iya. Gitu ya Mbak Anin ya. Nah kemudian adalah penghasilan dari CV atau firma yang isinya itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian tadi. Contoh begini, saya sama Mbak Anin sama-sama notaris nih. Baik. Saya notaris, Mbak Anin notaris, kita berkumpul bersama mendirikan sebuah CV atau firma. Katakanlah notaris XYZ. Iya. Nah, karena notaris XYZ ini adalah saya dan Mbak Anin semua notaris, pekerjaannya juga notaris, itu juga tidak mendapatkan penghasilan yang fasilitas yang UMKM ini. Tidak termasuk dari Tidak UMKM termasuk. yang dapat fasilitas. Betul. Nah, yang ketiga yaitu penghasilan dari jasa yang dilakukan selain di wilayah IKN. Oh iya. Tadi sudah saya singgung, fasilitas ini hanya untuk kegiatan usaha yang ada di IKN dan ini samping-sampingnya daerah mitra, daerah gitu ya. mitra. Kemudian yang keempat yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dengan ketentuan tersendiri, kecuali penghasilan yang telah dikenai PPh final PP 55. Kita pernah mengenal dulu PPh UMKM 1%, yaitu PP 46 dulu PP ya. 46. Tahun 2013 ya waktu itu ya 13 ya. 2013. Terus kemudian 2018
dikeluarkan PP 23 menjadi 0,5%. Nah, sekarang diperbarui dengan PP 55 Iya. dengan tarif yang 0,5% dan 500 jutanya bebas pajak. Nah, yang PPh final selain PP 55 ini, contohnya PPh final sewa tanah dan bangunan. Kalau saya punya tanah bangunan, menyewakan, dikontrakkan gitu ya rumah, saya akan bayar pajak 10% Mbak Anin. PPh final 10%. Nah, itu tidak termasuk adalah penghasilan yang mendapatkan fasilitas ini. Jadi kalau bahasa simpelnya itu PPh final yang sudah diatur sendiri, itu tidak mendapatkan fasilitas PPh final super ini. Jadi ada perbedaan Ada bedanya. Ada aturan-aturan. PPh final konstruksi, PPh final pelayaran, PPh final tadi apa sewa tanah, bangunan dan lain sebagainya. Pokoknya sudah punya aturan sendiri nggak diatur di sini. Ini khusus PPh final super bagi UMKM. Gitu ya. Khusus untuk UMKM. Nah, yang terakhir tentunya adalah untuk penghasilan yang bukan objek pajak. Iya. Udah memang bukan objek pajak, kenapa harus bingung-bingung pakai fasilitas? Iya. Contohnya bukan objek pajak itu apa sih Mbak Anin? Kayak kita warisan, gitu ya. Saya dapat warisan, si pemberi warisan itu tidak dikenakan pajak, gitu ya. Jadi itu adalah merupakan fasilitas yang memang sudah dari dulu bukan objek pajak. Itu. Oke, sudah detail sekali ya informasi dari Bang Togar. Selain itu saya ada pertanyaan lagi Bang. Ya. Bagaimana jika penghasilan yang didapatkan itu dari UMKM lebih dari 50 miliar atau memiliki penghasilan selain dari UMKM? Itu nanti pengenaan pajaknya seperti apa? Nah, tentunya di luar itu ya harus kena pajak. Oh, ikut aturan yang berbeda-beda tadi? Iya, ada kena pajak. Misalnya nih, kalau biar gampang ya kita kasih contoh nih Mbak Anin. Katakanlah Mbak Anin membuat sebuah CV dagang, katakanlah jualan baju nih, gitu ya. Baju muslim, hijab gitu ya di sana. Mbak Anin di sana omsetnya ternyata nih karena begitu antusiasnya masyarakat, baik itu yang dari luar pulau, wisatawan gitu ya, atau yang penduduk lokal, omsetnya Mbak Anin ternyata 54 miliar nih di sana. Tentu yang 50 miliar seperti yang tadi saya katakan di awal dapat fasilitas super, jangan dibayar pajaknya, nggak usah dibayar. Yang 4 miliarnya ini harus dibayar pajaknya, gitu ya. Nah, bayar pajaknya berapa nih yang 4 miliar ini, gitu ya. Nah, kawan pajak, kalau misalnya ini belum saya jawab dulu nih, misalnya Mbak Anin ternyata juga buka cabang di Jakarta nih, punya toko di IKN, punya toko juga di Jakarta. Toko yang di Jakarta katakanlah omsetnya 2 miliar. Jadi total omsetnya tadi 54 tambah 2. 56 miliar. Nah, yang 4 miliar dan 2 miliar itu harus bayar pajak. Nah, bayar pajaknya gimana nih Mbak Anin? Saya contek lagi nih. Cara hitungnya ya kawan pajak. Jadi kalau ketika tadi saya kasih contoh Mbak Anin, yang 50 miliar sudah bebas pajak, 0% tarifnya. Nggak usah dibayar pajaknya. Nah, yang 4 miliar gimana? Maka yang 4 miliar yang ada di IKN itu bisa dikenakan tarif PPh pasal 17, mekanisme PPh umum. Kalau kawan pajak yang mungkin masih awam, PPh pasal 17 itu yang gimana sih? Itu yang kalau orang pribadi nih Mbak Anin, itu yang progresif. Oke, yang progresif ada batas-batas penghasilannya itu 5% itu 5%, 15% dan lain sebagainya. Nah, kalau yang badan itu yang 22%. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika Mbak Anin punya cabang tadi saya katakan di Jakarta, omsetnya tadi berapa tuh? 22 miliar ya? 2 miliar. Maka yang 2 miliar Mbak Anin punya cabang di Jakarta bisa menggunakan bisa menggunakan perhitungan PPh final yang PP 55 tadi, 0,5%. 0,5% ya. Iya. Yang tadi dimana ketika di bawah 500 juta masih 0%, kalau masih di atasnya berarti pakai aturan tarif 0,5%. Baik. Coba kita ulang lagi nih Mbak Anin ya. Boleh. Mbak Anin punya omset 56 miliar. Ada di IKN 54 miliar. Maka yang 50 miliar 0%, setiap bulan harus lapor realisasi maksimal tanggal 20. Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, yang 4 miliar harus menggunakan mekanisme PPh umum. Bukan yang 0,5% tapi PPh umum. Kalau Mbak Anin di sini pakai orang pribadi bukan badan, maka pakai yang progresif 5%, 15% dan sebagainya. Bisa pakai norma penghitungan penghasilan itu, bisa juga menggunakan laba rugi, laporan keuangan. Nah, kalau Mbak Anin mendirikannya adalah sebuah badan, katakanlah CV baju
baru begitu ya, maka CV-nya Mbak Anin ini harus membuat sebuah laporan keuangan terpisah. Yang 50 miliar sendiri, yang 4 miliar sendiri. Yang 4 miliar ini berapa keuntungannya? Silakan dikalikan dengan tarif PPh Badan pasal 17. Pasal 17. Nah, yang omset yang ada di Jakarta, Mbak Anin boleh menggunakan PP 55 tahun 2023 kalau memang masih ada jangka waktunya. Kan dibatasi itu PP 3 tahun ya. Kalau orang pribadi 7 tahun. Nah, kalau masih dalam argo waktunya UMKM, silahkan dimanfaatkan yang 0,5%. Kalau itu sudah terlewati nih karena Mbak Anin punya PT-nya sudah lama, maka harus pakai mekanisme PPh umum. Yang pasal 17 itu. Pasal 17. Silakan mau pakai norma penghitungan penghasilan itu atau mau pakai laporan keuangan kalau itu adalah badan. Itu ya Mbak Anin ya. Oke, baik. Gimana, menarik nggak Mbak Anin? Sangat menarik ini, apalagi buat pengusaha UMKM ya, khususnya harus bisa memanfaatkan fasilitas ini. Karena kayaknya sudah harus bongkar-bongkar tabungan nih, dicek nih. Ayo kita bikin usaha ya. Bang, ya ke IKN lah, untuk meningkatkan perekonomian, memperatakan perekonomian di Indonesia. Oke, jadi kawan pajak, sudah sangat detail ya penjelasan dari Bang Togar terkait PMK 28 tahun 2024 ini terkait dengan fasilitas perpajakan dan juga kepabeanan di IKN. Baik kawan pajak, sebelum ditutup ini Bang Togar, apakah masih ada tambahan informasi yang mungkin saja tadi terlewat sedikit? Nah, kawan pajak kan juga pasti bertanya-tanya nih Mbak Anin, kok aku baru dengar nih ya peraturan ini. Betul. Kapan nih mulai berlakunya, kapan nih diterbitkannya? Jadi sebagai informasi kawan pajak bahwa PMK 28 tahun 2024 ini diterbitkan di bulan April tanggal 29 tahun 2024. Namun berlakunya mulai 16 Mei 2024. Tentunya berarti sekarang udah September nih. Iya. Kalau yang belum memanfaatkan, segera manfaatkan. Yuk kita cari nih peluang apa di sana, jualan apa di sana gitu ya. Bahkan kawan pajak kan kemarin heboh nih, kita sudah melaksanakan upacara kenegaraan di IKN ya. Hari Kemerdekaan di IKN. Iya. Kan sudah terlihat itu semua, bahkan sudah bisa dilihat di handphonenya masing-masing tuh di Google tuh. Seperti apa sih sekarang gitu ya. Silakan dicek. Saya yakin harusnya tertarik gitu ya. Segera berinvestasi di sana. Bikin kegiatan yang sana, baik itu mengembangkan yang sudah ada atau mau membuat hal yang baru. Misalnya Mbak Anin, yuk jualan kalau dari kampung ya, kita jualan makanan pempek gitu ya, bisa di sana. Nggak usah bayar pajak. Iya, gitu, bisa Mbak Anin. ya. Oke, Bang Togar, terima kasih sekali untuk Dejapu On Air kali ini, sangat rinci dan bermanfaat sekali ya untuk para pengusaha UMKM di wilayah Jakarta Pusat, bisa untuk melebarkan sayap usahanya di IKN. Oke. Baik kawan pajak, demikian Dejapu On Air kali ini. Saya Hanin dan Bang Togar pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.